Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang kakak. Nah, hari ini sesuai dengan perjanjian kita hari ini, saya Vivi Asfiati Tamrin, mahasiswa di 3 Pembinaan Mustika Satbudyo, dan hari ini akan melakukan penyuluhan tentang penyakit menular seksual. Nah, di sini nanti kita sharing-sharing ya, kita sharing-sharing mengenai penyakit menular seksual ini. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu penyakit menular seksual? Saya kakak. Nah, ya boleh. Tentang berhubungan penyakit seksual bebas. Nah, ya benar sekali. Nah, penyakit menular seksual itu adalah penyakit menular yang dilakukan oleh pasangan yang berganti-ganti pasangan. Nah, adik, kita mulai ya, Dek. Penyakit menular seksual ini adalah penyakit yang ditularkan oleh hubungan seksual. Nah, penyakit hubungan seksual ini lebih berisiko apabila pasangannya berganti-ganti pasangan. Nah, di sini penyakit hubungan seksual ini dilakukan melalui alat kelamin, melalui mulut, dan melalui lubang pembuangan BAB. Nah, selain dengan berhubungan seksual atau menggunakan alat kelamin, penyakit menular seksual ini dapat ditularkan melalui kontak lainnya, misalnya penggunaan bersamaan jarum suntik, penggunaan jarum dengan penderita. Nah, di sini juga penyakit menular seksual ini dapat ditularkan dari ibu hamil ke kandungannya atau ke janinnya. Selanjutnya di sini ada tanda gejala. Ada yang tahu tanda gejala dari PMS ini? Oh iya, ada ya, saya bilang. Nah, di sini tanda gejalanya itu yang pertama mengalami rasa nyeri atau sakit ketika berhubungan seksual dan pada saat kencing. Nah, yang kedua itu adanya rasa gatal pada daerah alat kelamin. Nah, yang ketiga itu adanya pengeluaran cairan berwarna putih atau berwarna hijau yang berkuning-kuningan yang berasa gatal dan bau. Nah, pada perempuan itu akan nyeri pada bagian bawah perutnya. Nah, pada laki-laki akan munculnya pengeluaran pada saluran kencingnya berupa cairan putih berbau dan berwarna kuning-kuningan. Nah, itu ya adik-adik tanda dari gejala PMS ini. Nah, akibat dari PMS ini sangat banyak. Dia akan menimbulkan penyakit, misalnya ada kerusakan mata, radang sendi, hamil, kemandulan, penyakit jantung, penyakit serviks, bahkan akan terjadi kematian. Dan di sini penyakit menular seksual ini ada berbagai macam. Adik-adik bisa lihat ya. Yang pertama di situ ada sifilis ya. Sifilis itu yaitu adalah raja. Sifilis itu atau raja singa. Nah, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang menimbulkan luka atau kelainan pada mulut. Nah, seperti gambar itu ya ada ya, seperti ini ya teman-teman adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini pada bagian penis laki-laki atau mengalami luka seperti ini ya. Nah, pada perempuan akan mengalami luka kecil seperti di daerah vaginanya atau pada mulut vaginanya ya. Yang kedua itu ada gonore. Nah, gonore ini disebut kencing nanah. Nah, pada laki-laki maupun perempuan akan mengeluarkan cairan berwarna putih. Cairan itu berupa berbau dan gatal. Nah, seperti ini ya, Dek. Jika pada laki-laki akan dikeluarkan kencingnya itu seperti kencing nanah. Nah, seperti cairan putih. Nah, pada perempuan akan dikeluarkan seperti ketika dilakukan pemeriksaan keputihannya itu pada
pada rahim, pada mulut rahimnya seperti begini, mengeluarkan cairan berputih. Nah, itu sangat banyak dan berbau dan menimbulkan rasa nyeri atau ketidaknyamanan, bahkan panas ketika buang air kencing. Nah, yang keempat itu ada, yang ketiga itu ada human papillovirus atau HPV. Nah, human ini adalah yang disebabkan oleh virus yang namanya HPV. Nah, virus ini disebabkan oleh kutil hingga kanker perempuan. Nah, seperti ini ada gambarnya yang di situ juga bisa lihat. Nah, pada perempuan akan terjadi kutil pada daerah genitalia atau pada daerah vaginanya. Nah, di sini ada HIV/AIDS. Teman-teman sudah tahu ya HIV/AIDS itu apa? Oke. Nah, di sini HIV/AIDS itu adalah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh kita. Nah, penyakit ini dia membunuh pada sel darah merah kita. Nah, apabila dia memakan sel darah merah kita, nah tubuh kita akan sering mendapatkan penyakit karena virus pada HIV ini telah menyerang kekebalan tubuh kita. HIV ini. Terus di sini juga ada chlamydiasis. Nah, chlamydiasis ini adalah jamur yang terjadi pada wanita. Nanti bisa dilihat ya gambarnya seperti gambar ini itu di situ juga ada ya. Nah, dia menyerang pada saluran kencing pada wanita. Nah, di sini ada trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Nah, penyakit ini menularkan seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Pada vagina juga akan memunculkan cairan putih begitu seperti ini ya, penyakit trichomoniasis. Nah, yang kedua itu ada yang selanjutnya ada hepatitis B dan hepatitis C. Nah, pada hepatitis C dan B ini bisa mengakibatkan gangguan kronis pada hati. Nah, virus ini ditemukan ada berupa darah atau cairan tubuh. Selain menghubungi seksual, virus juga melalui suntik atau memakai alat yang sama seperti saya bilang tadi ya. Penyakit menular seksual ini bukan saja dilakukan melalui hubungan seksual, melainkan juga bisa dilalui menggunakan kontak-kontak lainnya. Nah, di sini ada herpes genitalia. Nah, herpes genitalia ini seperti ini ya, ini disebabkan oleh virus. Nah, disebabkan oleh virus ini yang menyebabkan tanpa gejala. Nah, tiba-tiba herpes ini terjadi karena kontak langsung dengan pasangan seperti tadi, berhubungan bebas, berhubungan seksual berganti pasangan, dan bisa akan memunculkan herpes genitalia ini. Di sini ada selanjutnya Candidas ini ya teman-teman, herpes vaginalnya. Nah, pada herpes itu pada bagian mulut vagina pada laki-laki akan menimbulkan seperti bengkak dan timbul seperti ini ya, dan ini tidak normal, bisa dilihat di situ juga ya. Nah, pada laki-laki nanti akan mengalami luka seperti kutil ini jika berganti-ganti pasangan atau terkena penyakit PMS ini. Nah, selanjutnya ada Candidas vagina. Nah, Candidas vagina ini yaitu vaginas ada keputihan yang disebabkan oleh jamur Candidas. Nah, ini ya seperti ini, akan mendapatkan jamur yang seperti, nah ini pada bagian rahim, pada bagian mulut rahim akan terjadi di sini. Di dalam vagina akan terjadi keputihan seperti ini jika terkena Candidas vulvaginas ini. Nah, selanjutnya ini ada Granulilla inulae. Granulilla ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Gonorrhoeae. Nah, nanti akan terjadi benjolan di sekitar
penis, di vagina, atau di selangkangan paha akan terkena granula inula ini. Nah, seperti ini ya gambarnya. Pada vagina akan pada penis akan muncul gambarnya seperti ini. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Adik-adik ada yang tahu? Tidak ada. Nah, cara pencegahannya itu yang pertama, jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Terus jika sudah menikah atau memiliki pasangan seumur hidup, marilah kita untuk setia dan tidak boleh bergonta-ganti pasangan. Dan yang ketiga, selalu menggunakan alat pelindung atau kondom agar tidak menularkan penyakit seksual. Yang keempat itu tidak bergantian menggunakan jarum suntik agar nanti tidak terjadi penularan seksual. Nah, yang terakhir itu tetap menjaga kebersihan alat kelamin. Baik adik-adik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, di sini mungkin adik-adik ada yang bertanya atau kurang paham, boleh untuk bertanya. Aku sama bertanya, apabila seseorang sudah terkena penyakit ini, jalan keluarnya apa kakak? Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apabila orang telah mengena PMS ini akan diapakan. Nah, tadi kita telah mengetahui ya tanda gejalanya seperti apa. Nah, kita mendeteksi dulu kita ini terkena penyakit PMS atau tidak. Setelah kita mengetahui tanda gejalanya atau apa yang dialami kita, nah segeralah kita untuk membawa ke fasilitas tenaga kesehatan. Misalnya ada ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Adik-adik, untuk sesi selanjutnya di sini ada review. Nah, di sini mengetahui apakah adik-adiknya paham dengan materi yang saya berikan. Nah, di sini adik-adik siapa yang mau menjawab salah satu tanda gejala penyakit menular seksual ini? Silakan. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Pengeluaran cairan berwarna berbau dan gatal-gatal pada alat kelamin. Iya, nah seperti itu ya. Nah, saya kira di sini adik-adik telah memahami apa itu penyakit menular seksual. Nah, di sini dengan tujuh penyuluhan ini saya berharap adik-adik lebih mengetahui, lebih menjaga diri apa itu penyakit menular seksual, cara merawat daerah alat kelamin. Adik-adik, penyuluhan kita ini telah selesai ya. Semoga dengan mengikuti penyuluhan PMS ini, adik-adik mendapatkan ilmu dan bermanfaat untuk kita semuanya yang ada di sini. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.